Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam lanjutan persekutuan doa Pentakosta di tahun 2020 dalam tema umum karunia penderitaan. Dan hari ini adalah hari kedua. Kita akan belajar karunia bersama pribadi-pribadi yang sulit. Mari kita siapkan hati dan bersama kita berdoa. Bapa, di masa kami merayakan kenaikan Kristus, juga adalah waktu bagi kami untuk menjadi utusan-utusan-Mu. Engkau telah anugerahkan kami keselamatan, tetapi juga Engkau karuniakan kami penderitaan untuk menjadikan kami kudus, untuk menjadikan kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, bersabdalah, dan biarlah sekalipun kami bergumul dengan pribadi-pribadi yang sulit, itu adalah karunia kami untuk menghayati pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kemarin kita telah belajar karunia kelelahan, sudahkah sungguh menjadi karunia bagi kita bahwa sejatinya dalam kelelahan kita tahu bahwa tubuh dan indera kita bukan hanya untuk bekerja keras, tetapi menikmati segala kebaikan Tuhan. Bahwa segala kelelahan itu tanda ada kesepian, sebagaimana Marta yang lelah karena melayani Yesus sendirian. Sejatinya kita tidak akan lelah kalau kita boleh menanggung dalam kebersamaan. Bahkan yang ketiga, kelelahan juga memberi rasa cukup, sebab kita tidak bisa terus-menerus bekerja. Ada waktunya istirahat, tertidur, karena sejatinya kelelahan mengajarkan kita apa batas, apa rasa cukup. Kini kita akan belajar tentang pribadi yang sulit. Kita tahu benar bahwa kita ingin berdamai dengan semua orang. Kita tidak ingin ada musuh dalam hidup kita. Kita paham firman Tuhan sendiri menegaskan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi persoalannya, kenyataannya, ada banyak orang-orang yang sulit, yang bagi kita menyebalkan, bahkan menyusahkan hati kita, yang membuat hidup kita tidak tenang. Jangankan bertemu, mendengar namanya, atau membayangkan dirinya saja, kita sudah menjadi teringat, terluka, sampai hati kita menjadi murka. Ada orang yang sungguh membuat kita terluka, sehingga kita bahkan sampai ingin jaga jarak. Kalau bisa gak pernah urusan dengan orang semacam itu. Banyak orang-orang yang sulit di sekitar kita. Orang yang sombong, apa-apa diceritakan, apa-apa dibanggakan. Kita hanya mendengar, kadang malah justru timbul rasa minder. Itu pun orang yang sulit. Ada orang yang seperti granat meledak. Jadi kalau marah tidak terkendali, omongannya menyakitkan, kritiknya itu nyelekit. Ada orang yang 1000 janji, selalu berjanji tetapi tidak pernah ditepati, malah lebih pintar berdalih, memberi alasan. Diberi tanggung jawab diam, tapi kalau dituntut tidak pernah berjalan kecuali alasan. Ada orang lagi yang mengeluh dan terus mengeluh. Orang-orang seperti itu tidak pernah menyenangkan hati kita, bahkan menyebalkan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menyebutnya karunia? Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak dua hal. Pertama, bahwa kita diberi hidup oleh Allah, tetapi dunia memanglah tidak sempurna. Tidak ada yang hanya baik terus, tapi juga tidak ada kok yang buruk terus. Selalu ada kebaikan dalam keburukan. Sebagaimanapun yang tampaknya baik juga ada buruk-buruknya. Karena itu sudah wajar
dunia pun tidak sempurna, maka orang-orang sekeliling kita pun tidak sempurna, dan kita sendiri juga tidak sempurna juga. Maka yang kedua, lihatlah mereka pun sebagai orang normal. Mereka bukan orang psikopat atau kelainan jiwa, sama persis dengan kita. Kalaupun tampaknya menyebalkan, anggaplah itu kulitnya. Toh dalemannya juga sama dengan kita. Toh makanannya juga sama, kebutuhannya juga sama. Mereka pun juga sama dengan kita. Tetapi pun kalau luarnya tampaknya menyebalkan, itu karena mereka punya pengalaman. Setiap yang kita jumpai, orang-orang yang hidup bersama dengan kita pun mengubah kita. Mereka pun juga punya pengalaman masa lalu yang mengubah kehidupan mereka. Lalu bagaimana menerima mereka sebagai karunia? Demikian. Pertama, kita melihat karunia melalui pribadi sulit, mengajarkan bahwa kasih memang tidaklah mudah. Kita selalu mengatakan kasih itu menyenangkan, dan lebih menyenangkan kalau kita menyenangkan orang-orang yang baik kepada kita. Pribadi sulit mau menunjukkan bahwa kasih bukan perasaan suka tidak suka, senang tidak senang. Pribadi sulit mau menunjukkan bahwa kita pun harus tetap mengasihi meski kepada orang-orang yang tidak menyenangkan kita. Belajarlah dengan pribadi-pribadi sulit bahwa kita belajar untuk tetap konsisten dalam kasih. Dua, dan disinilah kita akan belajar untuk menimbulkan pikiran-pikiran positif. Banyak cara telah kita tempuh pribadi sulit dan tidak membuahkan hasil. Kita lebih senang mengomentari, kita lebih senang kemudian menghakimi, kita bahkan lebih senang untuk menjauhi, bahkan menjaga jarak. Tetapi sudah tidak ada perubahan, tidak ada kebaikan yang kita peroleh. Karena sejatinya bukan penghakiman, bukan penilaian, bukan menjaga jarak, bukan ngerasani yang membuat mereka berubah. Kita mungkin melakukan tapi tidak pernah mengubah. Satu-satunya cara adalah kita tetap memandang mereka itu baik. Dan bagaimana caranya? Ini yang ketiga. Sikap melihat kebaikan adalah dengan kita mau mendengar. Kita lebih banyak bicara tentang mereka, tetapi kita tidak pernah mendengar mereka. Itu persoalannya. Maka mari pribadi sulit mengajarkan dalam hal-hal negatif, tetaplah menjadi positif. Jangan mau kalah dengan sifat-sifat sulit mereka. Jangan mau kalah dengan hal-hal yang telah menyakiti kita. Kita belajar untuk memahami, kita belajar untuk mendengar, dan percayalah, kalau kita mau mendengar terbuka satu sama lain, kita sendiri akan diubah lebih baik, dan mereka pun juga dengan mendengar kita, mereka pun belajar berubah menjadi lebih baik. Sekali lagi, ada banyak pribadi sulit, tetapi jangan sampai itu mengalahkan diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, banyak pribadi sulit yang kami alami, hingga kami terluka, hingga kami selalu undur dan menjaga jarak. Tetapi hari ini kami memahami bahwa itu karunia, bahwa dunia memanglah tidak sempurna, bahwa sejatinya mereka pun sama seperti kami dalam ketidaksempurnaan. Ajarilah kami memandang bahwa di dalam segala keburukan pun ada kebaikan, dan di dalam segala kebaikan pun juga ada keburukan. Dengan demikian kami ingin belajar kasih yang konsisten untuk melakukan kebaikan bahkan kepada orang-orang yang tidak menyenangkan. Kami ingin belajar tetap
positif meskipun situasi menjadi negatif. Dan kini kami tahu, bukan dengan mulut yang berbicara dapat mengubah, tetapi hati yang menerima dan mendengar setiap orang diubah. Karena itu Bapa, biarlah kami kini akan selalu membawa dalam doa-doa kami orang-orang yang sulit, supaya Tuhan mengubah hati kami dalam memandang mereka, dan supaya kami pun boleh membangun jembatan. Kami boleh mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi kami, orang-orang berdosa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.